anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di kelas Pratama Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberkati kami untuk boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran dan mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Sebelum kita dengar cerita hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Yuk kita nyanyi dulu ya. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. All you and me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you and me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Oke, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan 25. Nanti kalian baca ya ayatnya ya. Judul cerita kita hari ini, Keajaiban Janji Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Ayo kita dengar sama-sama ceritanya ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah.
dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Mau bertanya nih, bagaimana menurut kalian kisah kelahiran dari Yohanes ini? Apakah ini terjadi karena perbuatan baik dari Bapak Zakaria atau karena ketulusan dan kesabaran dari Ibu Elisabet? Ya, bukan karena itu. Kisah ini terjadi karena apa? Karena perbuatan dari Allah yang luar biasa. Mujizat bisa terjadi karena kuasa dari Allah yang luar biasa. Jadi, Tuhan Allah sudah mempersiapkan kelahiran dari Yohanes Pembaptis yang ajaib ini untuk mempersiapkan jalan sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 25a. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Kita ulangi lagi sama-sama ya. Lukas 1 ayat 25a. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ayo kalian coba hafalkan ya. Anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan ya. Di lembar pelajaran kita ini ada beberapa kegiatan yang harus kalian selesaikan. Ayo, kalian baca baik-baik perintahnya dan kalian isi, pasti kalian bisa. Selamat bekerja. Saatnya kita akan menutup pelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar hari ini bagaimana Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan mujizat yang luar biasa. Terima kasih untuk Yohanes Pembaptis yang Tuhan jadikan sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Juru Selamat bagi kami. Berkati kami Tuhan selama minggu-minggu ke depan, biarlah kami boleh terus setia kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan juga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati supaya minggu yang akan datang kami boleh kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1c. Yohanes 1 ayat 1c. Firman itu adalah Allah. Amin. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1c.